Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Anda tentu pernah belajar fisika waktu SMP atau SMA dulu ya. Pasti Anda pernah diberikan materi mengenai hukum Newton. Salah satu hukumnya itu adalah membahas mengenai benda-benda yang bergerak. Maksudnya, jika sebuah benda yang bergerak itu sedang bergerak oleh karena sebuah gaya yang dikenakan padanya, maka setelah gaya pendorong tersebut itu tidak lagi dikenakan pada benda tersebut, benda itu tidak langsung berhenti secara sekejap ya. Tapi kecepatannya akan berkurang secara perlahan-perlahan sampai berhenti dan benar-benar berhenti. Nah, ini terjadi karena adanya sifat inersia pada benda tersebut. Lah, terus apa hubungannya dengan forex? Dan apa maksudnya? Di dalam trading forex itu kita mengenal yang namanya pergerakan harga yang naik atau turun ya. Pada saat pergerakan harga itu naik atau turun, di situ terjadi momentum pergerakan harga. Lalu apa maksud dari momentum pergerakan harga itu sendiri? Hal yang sama itu juga terjadi di dalam pergerakan harga ya di pasar forex. Ketika pendorong laju dari tren itu sudah kehilangan pengaruhnya, maka harga tidak langsung berbalik arah. Sebaliknya, harga kemungkinan masih akan melaju pada arah tren sebelumnya dengan momentum yang semakin melemah. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis indikator momentum di dalam trading forex. Pelemahan dari momentum inilah yang perlu diwaspadai oleh para trader. Karena kekuatan tren itu tidak seperti arah tren yang bisa diamati secara langsung ya. Padahal trading tanpa melihat momentum itu akan berakibat fatal. Loh, gimana bisa sih? Faktanya, semua trader itu nggak hanya perlu tahu arah tren saja, tapi juga perlu mengetahui seberapa besar kekuatan tren tersebut. Misalnya, Anda tahu bahwa trennya itu sedang naik. Anda pun memutuskan untuk buy. Tapi ternyata tidak lama setelah Anda open posisi buy tersebut, trennya malah berbalik turun. Sehingga bukannya profit yang didapat malah dapat loss. Nah, lebih apesnya lagi kalau ternyata Anda terjebak pada sell di dasar lembah atau buy di puncak gunung. Artinya Anda sudah terlanjur open posisi sell pada harga di titik terendah dan buy pada harga di titik tertinggi. Nah, supaya tidak salah masuk di akhir tren, sebaiknya kenali dulu kekuatan tren yang sedang berlangsung. Apakah cukup kuat untuk terus berlanjut atau sudah lemah sehingga akan segera terjadi perubahan arah. Salah satu cara untuk mengenali kekuatan tren itu adalah dengan mengamati divergen antara harga dan indikator momentum. Indikator momentum itu adalah indikator teknikal yang dibuat dari kalkulasi sederhana dengan mengukur selisih harga close hari ini dibanding dengan harga close di beberapa hari sebelumnya. Ini merupakan salah satu oskilator tertua yang pernah ditemukan. Kadang-kadang disebut dengan rate of change. Indikator momentum itu bisa dihitung dengan dua rumus ya. Yang pertama itu momentum sama dengan harga close hari ini dikurangi harga close N hari yang lalu. Lalu yang kedua, momentum itu sama dengan kurung harga close hari ini dibagi harga close N hari yang lalu dikurung dikali 100. N di sini itu maksudnya periode berapapun yang Anda tentukan. Jadi misalnya jika Anda menuliskan momentum 14 hari untuk harga X, maka cara menghitungnya adalah dengan mengurangkan harga tersebut hari ini dengan harga 14 hari yang lalu. Nah, sangat mudah kan? Akan lebih mudah lagi karena kita saat ini tidak perlu melakukan perhitungan-perhitungan secara manual ya. Di dalam grafik itu sudah disediakan indikator-indikator yang sudah siap kita pakai dan sudah menampilkan data-data sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada banyak sekali indikator momentum, diantaranya itu adalah RSI, MACD, ADX, W%R, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari indikator oskilator ya. Lalu cara membaca indikator ini, misalnya indikator ini sebagai trend following. Nah, teman-teman bisa membuka indikator momentum. Untuk parameternya, untuk periodenya bisa dirubah ke 14 dan levelnya ditambah dengan level 100 ya.
Kemudian tampilannya seperti ini. Jadi acuannya adalah apabila kurva memotong level 100 dari bawah ke atas, maka akan terjadi perubahan harga bullish. Jadi seperti ini ya, kurvanya dari bawah ke atas memotong level 100 ya, itu akan terjadi market bullish. Seperti yang teman-teman lihat di sini, marketnya bullish ya. Lalu sebaliknya, jika kurvanya itu memotong level 100 dari atas ke bawah, maka marketnya itu akan menjadi bearish. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini marketnya memotong dari atas ke bawah, marketnya bearish. Seperti itu. Kemudian indikator momentum sebagai sinyal pembalikan arah tren. Nah, untuk sinyal pembalikan arah tren itu teman-teman bisa menggunakan indikator RSI atau indikator stokastik. Ini yang paling sering digunakan untuk mengindikasikan kapan terjadi pembalikan harga atau kapan terjadi pelemahan kekuatan tren ya. RSI, kita pasang RSI di sini. Ya, untuk parameter untuk periodenya kita gunakan default 6 periode, dan semakin kecil periodenya itu semakin sensitif datanya atau garis yang ditampilkan. Kemudian levelnya kita gunakan default ya. Di sini ada 30 dan level 70. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi kita bisa mengindikasikan ketika terjadi perpotongan di level 70 dari atas ke bawah, garis RSI ini memotong dari atas ke bawah ya, itu terjadi momen jenuh untuk beli. Jadi kemungkinan akan terjadi pembalikan arah turun. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini harganya jenuh untuk beli dan ini di sini terjadi perpotongan dari atas ke turun dan harganya turun. Contoh lagi di sini ya. Di sini terjadi perpotongan dari atas ke bawah di level 70, dan harganya berubah menjadi turun. Demikian juga sebaliknya, ketika terjadi perpotongan di level 30 ya, dari bawah ke atas itu, maka tren yang terjadi adalah tren naik, akan terjadi perubahan tren naik. Misalnya contohnya ini ya, terjadi perpotongan di level 30 dari bawah ke atas dan harganya itu beranjak naik seperti ini ya. Kemudian di sini juga sama ya, ini terjadi perpotongan dari bawah ke atas di level 30, maka trennya itu berubah jadi naik ya, naik seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk sharing saya mengenai indikator momentum di trading forex. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Ardi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.